Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tianapedia. Apa kabar teman-teman pejuang NIP hari ini, dan tentunya subscriber Tiana yang setia ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Tiana akan berbagi informasi yang tentunya bermanfaat dan penting sekali bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pengumuman akhir integrasi nilai SKD dan SKB. Jadi ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos pengumuman akhir, maka teman-teman berhak lanjut ke yang namanya tahap pemberkasan. Nah, tahap pemberkasan ini adalah tahapan di mana teman-teman harus mengumpulkan beberapa dokumen yang penting dan sangat berkaitan sekali ya dengan proses rekrutmen seleksi CPNS ini. Dokumennya dapat berupa dari latar belakang pendidikan kita, kemudian data pribadi dan lain-lain. Jadi semua dokumen-dokumen ini harus kita persiapkan dengan sangat matang, dan kemudian beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh instansi yang kita lamar, kita harus memenuhi dan mematuhi ya teman-teman. Hampir 90% instansi di Indonesia yang ikut serta dalam proses perekrutan CPNS, baik di kementerian maupun daerah, sudah mengumumkan hasil integrasi SKD dan SKB seleksi CPNS tahun 2021, di mana porsi nilainya yakni 40% dari SKD dan 60% dari SKB. Sebelumnya Tiana mau ngucapin congratulations dulu ya untuk teman-teman yang sudah lolos seleksi CPNS hingga pengumuman akhir. Untuk peserta CPNS 2001 yang sudah berhasil lolos, kalian harus mempersiapkan dan melengkapi berkas untuk mendapatkan surat pengangkatan alias SK CPNS dan penerbitan NIP ya. Lalu apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk pemberkasan CPNS? Jadi merujuk pada seleksi CPNS tahun 2019 lalu, inilah beberapa dokumen yang harus teman-teman lengkapi dalam pemberkasan nanti. 1. Ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar saat CPNS dan fotokopi legalisir cap basah. Jadi untuk legalisir ini biasanya antara universitas, sekolah tinggi maupun akademi itu ada aturan khusus dalam penandatanganan bukti legalisir. Contohnya pada Politeknik Kesehatan yang melakukan tanda tangan yakni direktur atau pembantu direktur bidang akademis. Yang kedua, transkrip nilai asli yang digunakan saat melamar CPNS dan fotokopi legalisir cap basah. Jadi untuk aturan tanda tangannya juga sama ya teman-teman dengan ijazah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan 5 poin yang isinya pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Isinya tidak pernah dihukum penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS ataupun pegawai swasta, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, dan tak lupa juga ya teman-teman bubuhi materai dan tanda tangan ya oleh peserta CPNS-nya. Kemudian yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK asli dan fotokopi legalisir yang masih berlaku pada saat melamar. Nah, jangan sampai teman-teman gara-gara memakai SKCK yang tahun lalu teman-teman jadi gagal dalam pemberkasan. 5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah asli dan fotokopi legalisirnya. Kemudian yang keenam, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika serta zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah asli dan fotokopi legalisir. Ketujuh, bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini pengalaman kerja ini ya teman-teman, biasanya kalau untuk teman-teman di bidang kesehatan, apalagi yang bekerja pada unit Kementerian Kesehatan, biasanya bukti pengalaman kerja atau juga disebut dengan Serkom ya teman-teman, itu sangat membantu sekali dalam untuk menambah ya masa kerja golongan. Kemudian juga saat integrasi SKD dan SKB, Serkom itu juga dibutuhkan untuk menambah poin plusnya ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan, daftar riwayat hidup yang teman-teman bisa unduh di
website SSCSN 2021, dan tak lupa juga pakai materai dan ditandatangani ya oleh peserta CPNS. Yang kesembilan, surat lamaran CPNS yang ditujukan kepada instansi yang teman-teman lamar. Kemudian ke-10, surat keterangan tidak akan mengajukan pindah selama kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang teman-teman lamar. Kemudian yang terakhir, pas foto hitam putih. Jadi untuk jumlah dan ukuran itu tergantung dari instansi yang teman-teman lamar. Nah, itulah tadi 11 dokumen persyaratan yang harus teman-teman lengkapi saat pemberkasan nanti. Jadi semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah lulus tahap seleksi dan lanjut pemberkasan. Jangan lupa untuk terus support channel Tianapedia ya dengan mengklik subscribe dan share konten ini sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.